Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Pada part sebelumnya, tubuh spiritual permaisuri akhirnya menghilang dan menyerahkan semangat dunia miliknya kepada Xiaoyan. Namun Xiaoyan masih belum bisa menerima kenyataan itu. Sesaat berikutnya, Xiaoyan menerobos ke langkah kedua keabadian Kaisar. Sementara itu, kelinci awan es terus mencari permaisuri dan akhirnya kelinci awan es pun menghilang. Setelah misi mencapai keabadian tercapai, Xiaoyan pun memasuki pohon dunia untuk kembali ke Sensi. Sial, perasaan ini terlalu tidak nyaman. Xiaoyan merasa bahwa tubuhnya sama sekali tidak berbobot. Tampaknya jiwa dan tubuhnya akan tertekan pada satu saat. Itu meregang di saat lain, membengkak dan meledak. Perasaan berpergian ini melalui kematian bahkan lebih buruk dari dewa abadi. Dan durasinya adalah hal yang paling sulit untuk dipertahankan. Xiaoyan tidak tahu sudah berapa lama dia menghabiskan waktu dalam cahaya yang indah ini. Seluruh jiwanya sepertinya bergerak dengan kecepatan tinggi. Xiaoyan tidak tahu berapa lama sudah berlalu. Sampai jiwanya membeku, Xiaoyan melihat pohon raksasa itu lagi. Di depan pohon raksasa yang luas, gambar yang bisa dilihat Xiaoyan sangat abstrak. Tetapi samar-samar dia bisa merasakan bahwa yang dilihatnya adalah pohon besar di danau. Tidak tahu sudah berapa lama cahaya menyilaukan di sekitarnya telah berlalu, dan secara bertahap itu mulai mengeras. Pikiran Xiaoyan terguncang, dan dia samar-samar melihat Dewa Taisu dan prajurit Taisu yang tak terhitung jumlahnya, yang membuat mata Xiaoyan memadat. Tetapi gambar itu menghilang. Segera Xiaoyan melihat Dewa Taisu yang sama beberapa kali berturut-turut, dan yang membuat Xiaoyan mengerang adalah bahwa gambar yang dilihatnya selalu berbeda. Dari sini dapat dibuktikan bahwa gambar yang dilihat Xiaoyan sangat mungkin nyata, dan ini adalah prajurit Taisu yang mencoba memasuki dunia Sensi, yang menunjukkan bahwa ingatan yang diperoleh dari Suchang adalah nyata, dan Taisu telah melakukannya. 11 kali, total sudah 11 kali aku melihat gambar Taisu ini. Jumlah prajurit Taisu ini berbeda, tampaknya mereka pergi ke Sensi dari arah yang berbeda. Tetapi tampaknya tidak mudah bagi mereka untuk memasuki ke Sensi. Xiaoyan segera membuat analisis dan penilaian dalam pikirannya. Tetapi perasaan seperti ini benar-benar membuat Xiaoyan sangat tidak nyaman. Dan dia tidak punya banyak kesempatan untuk berpikir. Waktu telah lama berlalu dalam kekacauan. Sampai Xiaoyan melihat sebuah lingkaran muncul di kehampaan di sekitarnya. Sebuah lingkaran tanpa batas. Xiaoyan masuk ke dalam kehampaan yang melingkar, dan bintang yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi aliran cahaya, dan itu terbang melewati sisi Xiaoyan. Dan dalam kehampaan tertentu ada dua alam, dan kedua alam ini terhubung erat. Jika dia memasuki alam tersebut, dia akan menemukan bahwa itu sudah berantakan, dan benua itu bahkan lebih hancur. Di antara benua yang dikalahkan dan tersebar, benua yang hancur dipisahkan menjadi pulau-pulau. Salah satunya ada yang terbesar, dan ada sebuah rumah besar di pulau ini. Tetapi kebanyakan dari mereka telah hancur, hanya beberapa bangunan yang tersisa di dalamnya. Di puing-puing pintu gerbang mansion itu, terdapat sebuah plakat yang telah pecah menjadi dua bagian. Itu tertutup oleh asap dan debu, sampai hembusan angin menyapu asap dan debu di plakat yang terlihat pecah. Di bawah separuh plakat ada kata Xiao. Sepertinya tidak ada kehidupan di sini, tetapi di benua yang hancur ini ada banyak suara orang, dan itu penuh dengan orang. Dan di sekitarnya ada makhluk yang mengenakan baju besi hitam pekat melayang satu demi satu. Mereka tergantung di udara, dan ada sosok yang tak terhitung jumlahnya di benua hancur ini yang tidak berani pergi. Perlahan-lahan menyempurnakan orang-orang ini untuk mengekstraksi jiwa, energi, dan darahnya. Mereka adalah sumber daya yang sangat penting, jadi jangan ceroboh. Salah satu sosok itu berkata dengan suara yang dalam. Sebuah kristal merah bersinar dengan mengesankan di dadanya. Jika Xiaoyan bisa melihatnya, dia bisa mengenalinya sekilas. Beberapa sosok yang melayang di udara semuanya adalah prajurit Taisu, dan mereka menggunakan armor dewa palsu.
Semua sumber daya dari dua dunia ini telah dirampok dan Dewa Petarung telah dipenjara. Kita buang-buang waktu untuk menjarah dunia ini dan sumber dayanya sangat sedikit dan tidak layak. Salah satu prajurit Taisu bergumam mengungkapkan ketidakpuasannya. Aku mendengar bahwa kedua alam ini masing-masing bernama benua Daudi dan alam besar Dauki. Tetapi yang aneh adalah ketika kita tiba, hanya ada sedikit orang di kedua alam ini. Berbicara secara logis, seharusnya jumlahnya sekitar 100 kali dari jumlah saat ini. Seorang prajurit Taisu melihat ke bawah dan mereka sepertinya telah mengumpulkan semua orang. Di atas kepala mereka ada formasi besar larangan yang sangat mengesankan. Itu berputar perlahan dan terus-menerus menyerap vitalitas semua orang di benua yang rusak di bawahnya, dan banyak orang yang terperangkap di dalamnya. Siapapun yang melawan akan dilenyapkan tanpa ampun. Seiring berjalannya waktu, kebisingan berangsur-angsur mereda karena sebagian besar vitalitas manusia diambil. Perawakan mereka menjadi kurus dan mereka yang lebih lemah akhirnya berubah menjadi mumi, dan seluruh benua yang rusak dipenuhi dengan kematian. Percepat, cari bintang atau alam lain. Kedua alam ini memiliki terlalu sedikit sumber daya untuk dijarah, atau bunuh saja semuanya. Seorang prajurit Taisu tidak mengenakan helm karena dia merasa tidak ada apa-apa di sini yang mengancam keberadaan mereka. Dia membuka mulutnya dengan tatapan yang dingin. Beberapa pejuang Taisu di sekitar mereka acuh tak acuh dan tidak membantah. Itu karena mereka setuju. Dan energi serta darah yang dapat mereka serap juga terbatas. Dan yang paling penting adalah itu tidak memenuhi harapan mereka untuk menjarah sumber daya. Dan di tengah-tengah benua yang rusak ini, ada sosok yang duduk bersila. Kulitnya gelap, matanya tertutup rapat. Sebagian besar daging dan darah di tubuhnya telah hilang dan vitalitasnya sangat lemah. Saat ini matanya sedikit terpejam dan dia hampir tidak membukanya. Matanya terlihat mendung dan dia kehilangan semangatnya. Apakah benua Daudi hancur begitu saja? Dia mengeluarkan nafas busuk dan tubuhnya dipenuhi dengan aura kematian, dan ada noda darah yang telah mengering menjadi hitam di pakaiannya yang compang-camping. Jelas dia sudah mengalami pertarungan yang sengit. Namun nyatanya pertempuran itu tidak sengit. Itu seharusnya menjadi pelecehan sepihak. Tidak ada ruang untuk melawan dari awal sampai akhir, tetapi dia tidak dilenyapkan, dan lebih penting untuk menyelamatkan hidupnya, jadi dia tidak dibunuh. Sosok yang duduk bersila di tengah sosok yang tak terhitung jumlahnya adalah penjaga benua Daudi, Xiao Wutian. Dia mencoba yang terbaik, tetapi di depan Taisu yang kuat, kekuatan Dewa Petarung tampak terlalu lemah. Belum lagi Xiao Wutian sudah terluka dan tidak ada kesempatan untuk melawan lagi. Ternyata semua ini benar. Untungnya sebagian besar orang telah dipindahkan. Yang tersisa semuanya tinggal di benua Daudi. Tetapi pada akhirnya mereka akan dimakamkan di sini bersama kehampaan. Awalnya jika melihat seluruh benua Daudi dari langit tertinggi, seluruh benua telah dikalahkan dan jurang besar telah muncul di antara benua, di salah satu benua yang rusak. Tidak ada jejak belas kasihan di wajah orang-orang Taisu, bahkan ketika mereka melihat makhluk di daratan. Itu seperti melihat ternak. Mereka benar-benar meremehkannya dan mereka bisa dimusnahkan hanya dengan satu pikiran. Orang yang paling kuat adalah Xiao Wutian, tetapi bahkan dia rentan. Hati semua orang malu. Mereka hanya bisa menonton tanpa daya ketika melihat tanah air mereka hancur. Yang lebih menyiksa saat ini adalah melihat kerabat dan teman di sampingku mati satu demi satu, dan mereka berubah menjadi mumi dengan mata kepalaku sendiri. Gumam Xiao Wutian dalam hati. Formasi besar di atas kepala prajurit Taisu terus menyerap dan dapat dengan jelas merasakan berlalunya vitalitas. Tetapi tidak ada cara untuk menghentikan semua yang terjadi. Pada saat ini, beberapa Taisu tampaknya secara bertahap kehilangan kesabaran mereka dan niat membunuh menyelimuti tubuh mereka. Pedang hitam muncul dalam kilatan cahaya di salah satu tangan pejuang Taisu. Kemudian dia mengangkat tangannya dan menebaskannya. Saat ini energi pedang hitam melonjak ke langit dan semua orang tidak memperlihatkan rasa takut, tetapi mata mereka terlihat lebih lega ketika mereka mengangkat kepalanya. Daripada menahan siksaan semacam ini, mereka sekarang berharap untuk mengakhiri hidupnya secara langsung.
Siksaan jangka panjang telah menyebabkan banyak orang tampak bingung, berteriak seperti orang gila, dan akhirnya mati mendadak. Seluruh adegan itu seperti api penyucian. Energi pedang meraung ke arahnya, dan pedang ini mungkin akan membunuh orang yang tidak diketahui jumlahnya. Bahkan Xiao Tian hanya menghela nafas ringan, seolah-olah dia telah pasrah pada nasibnya. Benua Daudi akan menghilang. Tidakkah kamu akan kembali dan melihatnya? Xiao Tian bergumam dengan suara rendah. Ini bukan pertama kalinya dia berpikir di dalam hatinya, tapi dia tahu itu hanya bisa menjadi harapan. Dan melihat prajurit Taisu di atas kepalanya, Xiao Tian tidak mengira Xiaoyan bisa mengalahkannya. Tidak apa-apa untuk tidak datang. Orang-orang ini terlalu kuat. Aku khawatir kamu tidak akan bisa menyelamatkan benua Daudi. Tidak masalah untuk tidak mau hidup atau mati dengan dunia ini. Wajah Xiao Tian kurus, dia kehilangan semua daging dan darahnya. Penopangnya semuanya cekung, dia sudah seperti mumi, seolah-olah hanya butuh sedikit kekuatan saja untuk menghancurkannya. Energi pedang mendekat seketika, Xiao Tian menutup matanya dan menunggu kematian. Namun tiba-tiba terdengar suara keras, angin bertiup kencang, dan sosok Xiao Tian bergetar. Tetapi Xiao Tian yang menutup matanya masih merasakan keberadaan hidupnya sendiri, dan dia tidak hancur oleh energi pedang yang seperti diharapkannya. Sampai suara keheranan datang dari udara. Siapa yang berani menghentikan energi pedangku? Mengikuti suara keheranan, suara tumpul dan kuat dengan kemarahan serta niat membunuh yang kuat meledak di udara. Xiao Tian yang menutup matanya tiba-tiba terbuka ketika mendengar suara itu, dan ada cahaya aneh muncul di matanya yang berlumpur. Bajingan Taisu, kalian mencari kematian. Suara ini hampir meledak di hati semua orang. Mendengar suara itu, Xiao Tian melihat ke arah langit, hanya untuk melihat seorang pria berjubah hitam memegang penguasa berat Suan yang berdiri di udara. Rambut hitamnya bergerak secara otomatis tanpa hembusan angin. Jadi tidak ada energi pedang yang jatuh ke daratan sekarang, dan tidak ada yang terbunuh. Mungkinkah? Atau apakah ini fantasi yang muncul setelah kematian? Xiao Tian tidak dapat mempercayainya karena dia telah berdoa berkali-kali dan masih menantikannya hingga saat terakhir. Karena itu, Xiao Tian merasa tidak dapat menerimanya dan tidak dapat mempercayai pemandangan di depannya. Sampai sepasang sayap hitam dan emas muncul di udara. Kecepatannya tiba-tiba meningkat dan terdengar ledakan sonik, dan penguasa berat Suan itu jatuh dengan keras ke prajurit Taisu yang baru saja memegang pedang hitam. Kemudian pedang di tangannya runtuh saat bertabrakan dengan penguasa berat Suan, dan penguasa berat Suan itu secara akurat mendarat di kristal merah yang ada di dadanya. Seluruh sosok prajurit Taisu menembak ke belakang, tetapi saat berikutnya sosok dengan penguasa berat Suan melintas di belakangnya dan menangkapnya. Api yang berkobar keluar, membakar sosok di dalam baju besi menjadi abu dalam sekejap. Ini, bukankah ini ilusi? Mata redup Xiao Tian berangsur-angsur berubah menjadi cahaya terang, dan semua yang terjadi di udara terpantul di pupil matanya. Suara Xiao Tian serak, tubuhnya yang kurus gemetar lagi. Dia melihat sosok yang muncul di langit dengan tak percaya. Itu hanyalah junior yang dia bantu sebelumnya, tetapi sekarang turun seperti dewa. Tiba-tiba satu orang dilenyapkan, dan sisa prajurit Taisu lainnya tidak bereaksi saat pertama kali, karena mereka belum pernah bertemu musuh seperti ini sejak mereka datang ke Sensi. Namun sosok ini langsung mengenai organ vital mereka dengan satu pukulan dan menghancurkan kristal merah pada saat yang sama, bahkan melenyapkan daging di dalam armor. Setelah membunuh satu orang, mereka tertegun sejenak, dan armor dewa palsu di tangan mereka segera memadatkan senjata masing-masing, dan kemudian segera bergegas menuju Xiaoyan. Kekuatan orang-orang ini mungkin jauh di luar imajinasiku. Kekuatan yang mereka tunjukkan sangat kuat dan asing. Itu bukan sumber dewa. Artinya itu adalah alam yang lebih kuat dari dewa petarung. Apakah itu abadi? Xiao Tian dengan sosok yang suram, dia masih seperti lilin yang sekarat. Hidupnya seperti telah berakhir, dan dia tidak lagi memiliki vitalitas yang cukup untuk mendukungnya.
Dia telah berada di benua Daudi sepanjang tahun, dan dia hampir tidak pernah bertemu dewa petarung yang lebih kuat. Keabadian hanyalah sebuah keberadaan yang bahkan tidak berani dibayangkan oleh Xiao Wutian. Tetapi melihat sosok yang memegang penguasa berat Suan dan memusnahkan salah satunya dengan satu pukulan, artinya anak yang dulu baru saja keluar dari alam bawah benua Daudi telah tumbuh ke tingkat yang menakutkan. Xiao Wutian tidak bisa mempercayainya. Itu sebabnya dia yang berada di ambang kematian sangat terkejut. Setelah membunuh satu orang Taisu, masih ada 7 orang lagi. Namun masih ada prajurit Taisu lainnya di sekitar benua Daudi. Xiao Wutian khawatir mereka akan datang untuk mendukung dalam waktu singkat. Xiao Wutian tahu, jadi dia sangat khawatir. Nah, ada lebih dari 7 di sini. Xiao Wutian menggunakan jiwanya yang lemah untuk mengirimkan suara dan melihat sosok di udara menoleh untuk melihat Xiao Wutian dengan tenang. Terlihat Xiaoyan menekuk jarinya dan menjentikannya, dan vitalitas yang kuat langsung dikirim ke tubuh Xiao Wutian yang akan runtuh, dan tubuhnya yang kurus dengan hanya kerangka pulih dengan kecepatan yang mengerikan. Pada saat yang sama, 7 orang Taisu semuanya menyerang Xiaoyan. Mata Xiaoyan dingin dan tegas. Pada saat ini dia memancarkan niat membunuh yang kuat menghadapi 7 orang yang meraung ke arahnya. Sayap Valkyrie di belakang Xiaoyan bergerak dan mengambil inisiatif untuk menjarah 7 prajurit Taisu yang datang untuk mengepung dan menekan. Armor dewa palsu pada 7 orang Taisu semuanya hanya memiliki 1 kristal merah, dan itu tentu saja tidak mengandung banyak kekuatan abadi. Xiaoyan tidak melihat dewa Taisu, artinya mereka tidak memiliki persediaan dalam waktu singkat. Tentu saja, Xiaoyan dapat dengan mudah membunuh prajurit Taisu yang mengenakan armor dewa palsu generasi pertama. Terlebih lagi, pertempuran yang dia temui di alam Suanjin sebelumnya membuat Xiaoyan memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang Taisu, dan dia jelas tahu kelemahannya. Dan 7 prajurit Taisu ini bahkan tidak memenuhi syarat untuk melawan Xiaoyan. Xiaoyan bergegas menuju seseorang. Orang ini agak ceroboh. Dia bahkan belum memakai helmnya saat ini. Xiaoyan memukul perutnya dengan kaki, menghindari kristal merah dengan sengaja, dan kemudian meledakkan tinjunya saat dia menembak ke belakang. Saat ini, Xiaoyan tidak menggunakan kekuatan apapun dari avatarnya. Semua kekuatan yang dia gunakan sekarang adalah kekuatan tubuh aslinya. Kemudian kepalanya langsung meledak, dan nyala api Xiaoyan dapat memanfaatkan kekurangan pada armor dewa palsu. Jelas tidak mungkin bagi tubuh prajurit Taisu dapat menahan jantung api Xiaoyan. Mereka akan terbunuh dalam sekejap dan terbakar menjadi abu. Dalam sekejap, Xiaoyan terus menyerang dengan teknik pembunuhan yang cakap dan sederhana. Setelah kurang dari setengah batang dupa, 7 orang Taisu ini hanya tersisa 1 orang, dan 6 sisanya bahkan tidak meninggalkan tubuh mereka setelah kematian. Sekarang armor dewa palsu mereka semuanya dikumpulkan oleh Xiaoyan ke dalam cincin. Karena Xiaoyan memiliki ide yang berani, dia akan terus mengumpulkan sejumlah besar armor dewa palsu, dan untuk jumlahnya tentu saja semakin banyak semakin baik. Semut Sensi, apakah kamu tahu apa yang akan kamu hadapi nanti? Prajurit Taisu ini bukan tidak bisa dibunuh, melainkan Xiaoyan sengaja membiarkannya, dan Xiaoyan tidak mengatakan apapun lagi. Melihat Xiaoyan yang mengabaikannya, orang ini diam-diam bersuka cita. Bahkan dia sebenarnya ketakutan karena kekuatan Xiaoyan terlalu kuat. Dia tertegun karena dia tidak mengerti mengapa Xiaoyan tidak membunuhnya. Kemudian pemberitahuan darurat dikeluarkan olehnya, dan dukungan akan segera tiba. Tetapi ketika dia melihat Xiaoyan pergi, dia segera berbalik dan hendak pergi. Tetapi begitu dia berbalik, sebuah telapak tangan tiba-tiba menyerangnya dan mencengkram tenggorokannya. Lalu ada tamparan di lehernya. "Jangan bunuh aku!" Suara keras datang dari jauh, dan telapak tangan yang memotong lehernya adalah Chimi. Setelah kembali ke Sensi, Xiaoyan melepaskannya dari 9 peti mati. Percuma. Lebih baik melepaskannya untuk melakukan sesuatu. Chimi juga tahu banyak tentang Taisu. Lagi pula, berapa lama Chimi bertahan bahkan Xiaoyan tidak bisa menebaknya. Xiaoyan memarahi, lalu Chimi cemberut, dan kemudian menahan kepala prajurit Taisu yang terpenggal itu dan memutarnya, seolah-olah dia sedang memasang kepala boneka.
Terdengar raungan menyakitkan dari dalam armor dewa palsu. Cimi jelas merasa bosan. Setelah ditegur oleh Xiaoyan, dia hanya bisa melampiaskan amarahnya pada orang yang lebih lemah. Xiaoyan melihat lingkungan yang hancur dan mengerutkan kening. Seluruh benua Daudi hampir hancur dan bahkan lebih banyak lagi kematian yang tersisa di benua yang rusak ini. Xiaoyan mengangkat kepalanya untuk melihat batasan di udara dan segera mengulurkan tangannya untuk menepuk Goyan yang sedang tidur di pundaknya. Goyan terbangun oleh tamparan itu. Dia ingin marah dan menatap wajah Xiaoyan, tetapi dia tidak berani. Jadi dia hanya bisa mengutuk dengan suara yang rendah. Cahaya biru keluar dari matanya. Itu langsung menembus penghalang di udara. Pembatasan itu mengandung vitalitas dan darah yang agung yang jelas diambil dari orang-orang ini. Wajah Xiaoyan menjadi semakin suram. Taisu tidak pernah melepaskan makhluk hidup. Di mata mereka, semuanya adalah sumber daya. Dasar Taisu sialan. Xiaoyan menggertakkan giginya. Pada saat ini dia belum sepenuhnya melupakan kehilangan permaisuri. Semua emosi saling terkait. Xiaoyan hanya ingin bertarung saat ini. Dalam kesadaran Xiaoyan, permaisuri tidak ada lagi, tetapi dalam kehampaan gelap alam Suanyin, sesosok muncul di beberapa titik dan dia melewatinya dengan penguasa raksasa, seolah-olah dia sedang mencari sesuatu. Setelah pembatasan dihancurkan oleh Goyan, Xiaoyan mengirimkan semua vitalitas, energi, dan darah ke dalam tubuh setiap orang yang masih hidup dengan api yang tidak dapat padam, dan aura kematian secara bertahap menghilang. Namun ada mumi yang duduk bersila di tanah dan tidak satu pun dari mereka tampak tenang. Mereka semua ganas dan Xiaoyan menyaksikan api di hatinya terus berkobar. Xiaoyan datang di depan Xiao Wutian. Saat ini Xiao Wutian yang duduk bersila sepertinya dia sudah pulih sepenuhnya. Sinar vitalitas Xiaoyan cukup untuk Xiao Wutian, bahkan ada surplus. Senior Xiao Wutian, apakah kamu baik-baik saja? Xiaoyan bertanya dengan lembut. Xiao Wutian yang duduk bersila perlahan mengangkat kepalanya, menatap Xiaoyan dengan senyum pahit di bibirnya. Sampai sekarang, aku merasa ini adalah halusinasi setelah kematian. Nak, kamu akhirnya kembali, dan tidak ada yang dapat kulakukan untuk melindunginya, kata Xiao Wutian tanpa daya. Bagaimana mungkin Xiaoyan menyalahkan Xiao Wutian? Alasan sebenarnya mengapa wajah Xiaoyan suram saat ini karena dia tidak bisa menerima pemandangan di depannya untuk sementara waktu. Dia menggunakan pikirannya untuk menyampaikan ke pohon dunia berulang kali, dan pada akhirnya pohon dunia benar-benar melakukan apa yang diinginkan Xiaoyan dan mengirim Xiaoyan langsung ke benua Daudi. Melihat benua Daudi yang hancur, hati Xiaoyan terasa seperti ditusuk ribuan pisau. Senior Xiao Wutian, apakah sisa benua Daudi telah musnah? Xiaoyan berhenti sejenak dan bertanya, jika hanya ada 10 juta orang yang tersisa di benua yang rusak ini, bagaimana benua Daudi dapat dihancurkan? Populasi di benua Daudi yang besar awalnya tinggal di sini, dan puluhan juta benua yang rusak ini bahkan bukan puncak gunung es. Tetapi Xiaoyan tidak merasakan aura kematian yang kuat ketika dia datang ke sini. Jika mereka terbunuh, maka benua Daudi saat ini seharusnya menjadi tempat api penyucian. Xiao Wutian menggelengkan kepalanya dan segera menjawab. 90% populasi benua Daudi telah dipindahkan oleh apa yang disebut alam dewa kuno. Aku masih ingat seseorang wanita yang mengatakan bahwa dia adalah istrimu. Jadi kebanyakan dari mereka sudah pergi, namun mereka masih ada karena mereka tetap tidak mau pergi. Tapi jangan salahkan mereka. Alasan mereka tidak mau pergi adalah karena ini adalah rumah tempat mereka lahir dan dibesarkan. Dan siapa yang tidak akan merindukan tanah air mereka? Sehingga tidak ada tekad untuk pergi dari sini. Xiao Wutian menunjukkan ekspresi tidak berdaya dan dia tidak pernah menjadi salah satu dari mereka. Jika dia ingin meninggalkan mereka, Xiao Wutian tidak akan ada di sini sejak lama. Sejak Xiaoyan datang ke benua Daudi dari benua Dauki, Xiao Wutian sudah ada dan dia selalu ada di sana menjaga benua Daudi. Jadi meskipun dia tahu bahwa dia akan menghadapi bahaya kematian, Xiao Wutian tetap tidak pernah meninggalkan benua Daudi. Dan itu adalah tempat hati Daunya berada. Benua Daudi adalah Dao Xin Xiao Wutian.
yang juga merupakan cara Xiao Wutian menerobos ke Dewa Petarung. Ini memiliki efek yang sama dengan Xiao Yan. Mereka berdua adalah penjaga, tetapi Dao Xin Xiao Wutian menjaga benua Daudi. Bahkan meskipun dia tahu bencana akan datang, Xiao Wutian tidak akan pernah pergi. Mendengar bahwa sebagian besar orang telah dipindahkan, Xiao Yan merasa sedikit lega. Tetapi Xiao Yan tahu bahwa selain benua Daudi dan alam Dauki, mungkin bintang kehampaan lainnya tidak seberuntung itu. Kamu telah membunuh beberapa dari mereka. Aku khawatir mereka masih memiliki bala bantuan. Orang-orang ini bukan dari Sensi. Mereka semua sangat kuat. Cepat dan pergi dari sini. Bagi mereka ruang ini tidak berharga. Akan sulit untuk berurusan dengan mereka. Xiao Wutian berkata dengan serius, meskipun dia tahu bahwa Xiao Yan telah menjadi sangat kuat sekarang, tetapi pada akhirnya, 2 tinju bukanlah tandingan 4 tangan, dan di mata Xiao Wutian, orang-orang Taisu ini sangat misterius, dan mereka tidak bisa disentuh sama sekali. Xiao Yan terlihat acuh tak acuh. Alasan mengapa dia tidak membunuh salah satu dari mereka adalah untuk membiarkannya memberitahu lebih banyak prajurit Taisu agar datang dan menghancurkan benua Daudi dan alam Dauki, sehingga membiarkan Taisu membayar harganya. Mereka berasal dari dunia yang disebut Taisu, dan tujuan mereka adalah untuk menyerang Sensi dan menjarah sumber daya. Mereka telah menghancurkan kampung halamanku, dan mereka harus membayar harganya. Jika aku keluar dari sini, aku harus bertanggung jawab atas semua penderitaan. Aku harus balas dendam. Ini harus dibalas. Mata Xiao Yan dingin dan tajam. Pada saat yang sama, ada gelombang suara siulan dari sekitarnya. Jumlahnya lebih dari yang dibayangkan Xiao Wutian. Ada lusinan orang Taisu, tetapi tanpa kecuali hanya ada 1 kristal merah di dada armor dewa palsu mereka. Lusinan orang dari Taisu segera mengepungnya, dan mereka mengunci Cimi yang berada di udara dalam sekejap, karena dia masih memulihkan prajurit Taisu yang lehernya patah olehnya. Lusinan orang Taisu tidak berbicara terlalu banyak omong kosong, karena mereka tidak mengenali Cimi. Mereka semua mengeluarkan senjata yang diubah dari armor dewa palsu di tangan mereka. Lusinan serangan menyapu Cimi, dan pedang cahaya, pisau, dan bayangan semuanya mengandung kekuatan abadi, dan seluruh kehampaan berdengung. Merasakan kekuatan yang begitu kuat, napas Xiao Wutian menjadi sesak. Rasa penindasan yang dibawa oleh kekuatan abadi terlalu kuat untuknya, dan ketika dia menyaksikan serangan menyapu ke arah Cimi, yang terakhir itu tidak terburu-buru atau bahkan mengelak, tetapi hanya mengangkat prajurit Taisu di tangannya. Serangan itu pertama kali mendarat di Cimi yang mencekik pria Taisu itu, tetapi serangan itu datang dari segala arah dan tidak mungkin menghentikan semua serangan itu. Sosok Cimi diselimuti oleh serangan ini. Lusinan Taisu semuanya mengenakan pelindung wajah, dan mereka semua tampaknya memiliki bentuk tubuh yang sama. Di bawah restu dari armor dewa palsu, mereka memancarkan rasa keganasan. Mereka melakukannya lebih dulu, jadi seharusnya aku bisa membunuh mereka, kan? Alasan mengapa Cimi tidak langsung melakukannya adalah karena omelan Xiao Yan sebelumnya. Xiao Wutian menatap Xiao Yan dan mengangguk sejenak. Ada ledakan keras, dan mayat Taisu tanpa kepala terlempar keluar, menabrak orang Taisu terdekat dengan sangat cepat. Terdengar suara teredam yang kekuatannya sangat menakutkan, dan mayat tanpa kepala yang terlempar itu menghantam seorang prajurit Taisu dengan keras, dan sosok yang terakhir hancur. Armor dewa palsu masih meledak dengan kabut darah dalam sekejap. Lusinan orang dari Taisu terkejut saat melihat ini, dan beberapa dari mereka menembak ke belakang dengan kecepatan tinggi. Mundur! Saat berikutnya, terlihat sesosok tubuh bergegas keluar dengan mengesankan. Kecepatannya tidak terlalu cepat, tetapi selalu bisa menangkap prajurit Taisu satu persatu. Dia menangkap orang Taisu dan memukul perutnya dengan lututnya, dan organ dalamnya serta tulang yang patah langsung terpisah, dan perlindungan dari armor dewa palsu patah di tengah. Saat melihatnya, mata Xiao Yan pun berkilat karena takjub. Tetapi hanya Xiao Yan yang tahu bahwa tubuh fisik Cimi adalah dewa asli bintang 8 yang kuat. Bagaimana mungkin armor dewa palsu biasa menahan serangan dari dewa asli bintang 8? Setiap kali Cimi mengambil langkah, sosok prajurit Taisu akan menghindar, dan dia segera menyusulnya dalam beberapa langkah. Kemudian sebuah pukulan langsung membuat lubang besar di dadanya.
Mata Xiaoyan tenang, dia tidak terlalu terkejut dengan kekuatan Cimi. Dia hanya menyesali bahwa kekuatan fisik dewa asli bintang 8 itu terlalu kuat. Setidaknya jika dia menggunakan kekuatan dewa asli bintang 5, itu tidak mungkin langsung seperti yang Cimi lakukan. Dia dengan mudah mencabik-cabik prajurit Taisu ini. Sesaat kemudian, tanpa kecuali, puluhan orang Taisu semuanya dibunuh oleh Cimi, dan yang terakhir kembali dari kehampaan dengan ekspresi bangga di wajahnya, seolah-olah meminta pujian dari Xiaoyan lagi. Setelah disegel oleh Xiaoyan di salah satu 9 peti mati, Cimi menjadi lebih takut pada Xiaoyan di dalam hatinya. Belum lagi ekspresi acuh tak acuh Xiaoyan saat ini membuat Cimi tidak bisa mengatasinya. Siapa dia? Kekuatan macam apa ini yang dapat dengan mudah menghancurkan orang-orang ini? Xiao Wutian bertanya dengan heran. Itu bukan orang baik, itu hanya kekuatan yang dicuri. Xiaoyan berkata dengan tenang. Mata Cimi langsung melebar ketika mendengar itu. Mengapa penjahat itu dituntut lebih dulu? Tetapi melihat mata dingin Xiaoyan, Cimi masih tidak berani untuk membantah. Ekspresi Xiao Wutian aneh ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia ingin tahu tentang bagaimana kekuatan yang begitu kuat dicuri, dan orang ini tidak berani menyangkal setengah kata di depan Xiaoyan. Xiao Wutian tidak bisa membantu, tetapi bahkan lebih terkejut. Dia bisa membuat orang ini mengikutinya. Lalu, seberapa kuat kekuatan Xiaoyan? Cimi, pergi keluar batas untuk melihat-lihat. Taisu masih memiliki bala bantuan. Xiaoyan segera berkata, yang terakhir mengangguk setelah mendengar ini karena telah memilih untuk menyerah. Maka hal-hal inilah yang harus dia lakukan. Xiaoyan mengatur apa yang harus dilakukan. Cimi tidak mengatakan sepatah kata pun. Sosoknya terbang tinggi ke langit dan dia menghilang dalam sekejap mata. Xiaoyan melihat pemandangan hancur di sekitarnya dan merasa sunyi. Sekarang benua Daudi telah direbut oleh Taisu. Benua Daudi telah kehilangan vitalitasnya dan telah direduksi menjadi ruang batas yang ditinggalkan. Dan hanya masalah waktu sebelum itu runtuh dengan berlalunya waktu. Goyan, buat batasan yang bisa menyembunyikan benua kecil ini dan pastikan itu cukup kuat. Xiaoyan menepuk Goyan di balik jubah lengan bajunya, dan Goyan yang muncul langsung mengutuk. Kemudian cahaya biru di matanya melonjak ke langit, dan runa biru besar muncul di atas benua Daudi, dan kemudian menyelimuti seluruh benua Daudi. Setelah selesai, Goyan masuk ke jubah lengan Xiaoyan berulang kali. Selama Xiaoyan tidak mengganggunya, Goyan hampir selalu tidur. Ini juga membuat Xiaoyan sangat bingung. Apakah Goyan perlu tidur? Dan film pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.